sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafas.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2020 kita masih beribadah. Walaupun kita tidak seperti biasa berkumpul bersama-sama, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah. Bagi yang di rumah bisa berkumpul bersama-sama keluarga. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, mari kita mengambil doa teduh. Persiapkan hatimu untuk masuk dalam ibadah. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui sebuah pujian syukur kita kepada Tuhan. Saudara, banyak yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita. Dia memelihara kita. Kita bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari bersama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Yang di rumah, mari bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah untuk pemeliharaan Tuhan yang sangat sempurna dalam hidup kita. Karena tak kala kita ada sampai detik ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sekalipun masa-masa seperti ini tidak mudah, tapi kami belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melewati semuanya. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji dan kasih setia Tuhan untuk selamanya. Kita berserah kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bagi yang di rumah, mari semua kita berdiri dan kita pegang janji Tuhan dalam pujian ini. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Dia Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Mari katakan dengan iman. Aku tetap percaya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk beribadah. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Dan biarlah kerinduan itu selalu ada di hati kami untuk dekat dengan Tuhan. Tolong kami Bapa, kami rindu agar melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan berkenan lewat puji-pujian, dan biarlah Tuhan memberikan ketenangan di hati kami. Kami boleh konsentrasi, kami boleh fokus dalam ibadah kami, sekalipun di rumah bersama dengan keluarga kami. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masih tetap berdiri, mari kita ikrarkan pengakuan ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita membuka Alkitab kita. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Bersama-sama saya yang di rumah ya, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, baik yang di rumah. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Dia baik, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Hari demi hari sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Sampai detik ini kita mau katakan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Tiada berkesudahan kasih
bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang kekasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan menjamah hati kita dan kita mengerti, memahami apa yang mau Tuhan katakan buat kita. Sebuah pujian yang mengatakan bahwa hidup kita begitu indah di mata Tuhan. Dia mati buat kita. Dia membuktikan cintanya buat kita. Begitu indah hidup kita. Pribadi kita di hadapan Tuhan begitu indah, saudara. Ini yang mau Tuhan katakan buat kita saat ini. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian hambanya, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat datang berbakti kepadamu di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami yang tercinta. Tuhan, berbicaralah pada kami karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat, dalam keadaan yang penuh iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu seseorang mengirimkan video kepada saya. Video tentang 4 orang sahabat yang sedang berjalan bersama. Namun tiba-tiba salah satu dari teman mereka terjatuh, terkapar karena serangan jantung. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 2 temannya langsung lari meninggalkan temannya yang sekarat itu. Dan hanya tersisa 1 saja teman yang bertahan untuk menolong temannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran hidup manusia saat ini, bukan? Dalam keadaan yang serba sulit seperti saat ini, sebagian besar manusia sibuk untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tidak peduli kepada orang lain. Bahkan jika orang lain dianggap akan merugikan dirinya, tak sungkan-sungkan orang itu akan ditinggalkan, diusir, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, belum lama diberitakan bahwa ada penduduk yang tidak menerima perawat yang tinggal di lingkungan mereka. Bahkan ada pula berita yang meliput sekelompok warga yang tidak mengizinkan jenazah perawat yang meninggal karena COVID-19 dimakamkan di area taman pemakaman umum. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah situasi di mana manusia mencari keselamatan untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Video tentang teman yang tidak setia ini pun juga menggambarkan hidup iman dan kepercayaan manusia saat ini. Dalam keadaan yang serba sulit seperti saat ini, masihkah kita setia berjalan bersama Tuhan? Setia berbakti, berdoa, saat teduh, melayani Dia. Intinya Bapak Ibu Saudara, masihkah kita mengasihi Tuhan seperti dulu? Seperti waktu saat-saat di mana COVID-19 belum melanda hidup kita. Masihkah kita sungguh-sungguh menjalani hidup kekristenan kita? Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hidup manusia begitu rapuh, begitu rentan. Manusia sangat bergantung dan mengandalkan harta. Manusia seringkali mencurahkan seluruh hidup pada pengejaran akan harta. Dipengaruhi dan ditentukan oleh nilai ekonomi. Tuhan diperalat sebagai penentu nilai ekonomi. Bahkan semua yang manusia lakukan hanyalah untuk kepentingan diri, keamanan diri, dan kenyamanan diri sendiri. Saudara sekalian, menjelang kematian Kristus di atas kayu salib, Ia mengingatkan mereka yang mungkin hanya mengikuti Dia karena untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan makanan, keamanan, perlindungan, dan hidup tanpa pergumulan. Bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari-hari ini? Mungkin banyak orang yang bertanya, Tuhan, mengapa harus kami yang mengalami era COVID-19? Mengapa harus sekarang, Tuhan? Mungkin ada yang mulai kecewa kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada orang yang mulai menyalahkan Tuhan. Atau ada yang mengatakan demikian, mengapa hidup ini masih terasa berat ya Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Jika Engkau ada, mengapa ada kesulitan seperti ini? Mengapa ada pergumulan dan penderitaan seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata hidup sebagai orang percaya itu tidak mudah. Tuhan Yesus sendiri telah menyampaikan kepada semua orang percaya bahwa mengikut Dia bukanlah perkara gampang dan murahan. Mengikut Dia bukanlah seperti orang yang sedang mengikuti arak-arak karnaval. Penuh dengan warna-warni, penuh dengan keindahan dan sorak-sorai. Tapi harus dijalani dengan apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri Bapak Ibu? Menyangkal diri tidak lain dan tidak bukan adalah menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Mengutamakan kepentingan kerajaan Allah di atas kepentingan pribadi. Yesus menginginkan iman percaya kita yang serius kepadanya. Tidak mudah memang. Tidak mudah. Buktinya murid-murid 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi mereka ada bersama-sama dengan Dia. Namun ketika Yesus melewati jalan Via Dolorosa,
jalan salib menuju Golgota, murid-muridnya meninggalkan dia. Meninggalkan dia. Seolah-olah berkata, ini situasi yang tidak menguntungkan. Ini situasi yang tidak nyaman. Ini situasi yang tidak berjalan seperti biasanya. Aku mau tinggalkan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang membuat kita sibuk setiap hari? Mungkin harga dolar membuat kita sibuk. Ketika harga dolar jatuh, pekerjaan yang tidak berjalan dengan baik, ekonomi yang terjun bebas, kita mungkin panik, kita disibukkan, kita mulai bertanya, tanya dan terus bertanya. Semua kekhawatiran manusia seolah-olah ingin mengatakan kepada dunia bahwa dunialah yang menguasai hidup manusia, bukan Tuhan. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa gelisahnya kita ketika kita tidak bisa beribadah seperti biasa. Seberapa gelisahnya kita ketika kita tidak bisa melayani Dia seperti biasa. Tidak bisa memberi kepada Tuhan seperti biasanya. Seberapa gelisahnya kita ketika kita melewatkan jadwal kebaktian online. Kebaktian di rumah. Mungkin kita merasa ini sesuatu yang tidak nyaman dan lalu kemudian kita malas-malasan. Sudahlah, nggak usah ikut kebaktian. Bapak, Ibu, Saudara, video klip ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyangkal diri di dalam mengikut Tuhan. I know you're trying to be all mystical and kung fu-y, but could you at least tell me where we're going? Do you want to learn Kung Fu? Yeah. Then I am your master. Okay. Is with this. Oh, great, because I'm hungry. Good. When you have been trained, you may eat. Let's begin. Master. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana hidup seorang yang telah menyerahkan hidupnya sebagai murid kungfu. Sang murid harus mulai menghidupi kehidupan yang baru. Tidak lagi sesuai dengan semua yang ia inginkan seperti sebelum ia menyerahkan diri kepada sang guru kungfu itu. Demikian pun dengan hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Ketika kita telah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, melalui kebangkitannya, saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh mulai melepaskan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Seberapa gelisahnya kita ketika kita tidak mampu hidup berkenan kepada Tuhan. Ini yang penting. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak bisa hidup berkenan kepada Tuhan, apakah itu membuat kita gelisah? Apakah itu mengganggu kehidupan kita atau tidak? Belum lama ini, seorang pemilik toko serba ada dinyatakan menolak untuk menaikkan nilai harga jual kebutuhan pokok kepada pembeli yang berjubel. Pembelinya banyak. Sesungguhnya ia punya kesempatan untuk menaikkan nilai harga jual. Namun ia berkata, tidak. Aku tidak ingin menyengsarakan orang lain. Meskipun ini kesempatan aku untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun aku tidak mau melakukan. Bapak, Ibu, Saudara, sesungguhnya keinginan manusia lama kita, tubuh kita ini, menginginkan sebuah kenyamanan, menginginkan keuntungan yang lebih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Galatia 2 ayat 20 berkata kepada kita, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Demikianlah apa yang Rasul Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara. Ia tahu bahwa Kristus hidup di dalam dia. Dan biarlah semakin hari, semakin Kristus yang nampak dalam kehidupannya. Keinginan Kristus, kerinduan Kristus akan nampak dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita lakukan di saat-saat seperti ini? Hiduplah secara efisien. Jangan menganggap seperti keadaan normal. Saudara-saudara, ketika ibu-ibu masak, Simu ya khususnya masak itu akhir-akhir ini banyak masakan yang berkuah ya. Masakan berkuah itu saudara-saudara bisa cepat kenyang, bisa membuat banyak orang menikmati masakannya. Ini cara yang kreatif Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini Simu juga suka masak cemilan-cemilan sendiri. Harganya terjangkau, lebih sehat dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita meninggalkan kehendak kita. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh hidup seperti sebelum terjadi COVID-19. Seperti tidak ada masalah apa-apa. Marilah kita menyangkali keinginan-keinginan kita untuk jalan-jalan ke mall demi mencuci mata atau belanja-belanja. Sangkalilah dulu keinginan kita untuk berkuliner ke rumah-rumah makan yang memanjakan lidah ini. Menonton film di bioskop, berlibur ke tempat-tempat yang memanjakan tubuh ini. Bahkan sangkalilah segala mimpi-mimpi untuk meraup keuntungan yang lebih dari pekerjaan dan usaha kita. Saudara, yang kedua, mengikuti Yesus harus dijalani dengan memikul salib setiap hari. Apa artinya? Hari-hari ini banyak orang berani berkata demikian. Kondisi hari ini adalah salib yang harus kami pikul. Benarkah demikian? Sepintas selalu nampak benar dan menghibur diri. Tapi apakah ini yang dimaksudkan Yesus dengan memikul salibnya? Bapak Ibu Saudara, ada istri yang menderita karena suami. Ada suami yang menderita karena istri. Ada orang tua yang menderita karena anaknya. Ada anak yang menderita karena orang tuanya. Dan saat penderitaan itu terjadi bukan karena salah kita. Kita sebut itu sebagai salib yang harus kita pikul. Tidak salah. Tapi apa sih yang sebenarnya Yesus inginkan kita ketahui ketika ia berkata, barang siapa yang mau mengikut aku harus memikul salibnya sendiri setiap hari. Tentu ada sesuatu yang bernilai lebih dari kalimat ini. Seperti apa itu? Saudara-saudara, saat kita kehilangan kesempatan untung besar karena kita menolak cara kerja yang curang, itu adalah pikul salib. Saat kita dipecat dari pekerjaan karena kita mau bertindak jujur, itu juga adalah salib. Saat gaji kita harus dipotong karena kita tidak bekerja pada hari Minggu untuk beribadah dan melayani Tuhan, itu juga adalah pikul salib yang sebenarnya. Saat kita harus tetap melaksanakan tanggung jawab kekristenan kita, meskipun itu tidak menguntungkan kita, tetap mengasihi Kristus meski keadaan belum berubah, itu adalah pikul salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat aneh jika kita dianiaya dan dipenjarakan karena mencuri atau bermain judi. Dan dalam tangisan kita katakan, inilah salib yang harus saya pikul. Oh Bapak Ibu Saudara, ini sangat keliru. Ini bukan memikul salib. Ini memikul kesalahan sendiri. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini.
Saudara-saudara, video tadi menjelaskan kepada kita bagaimana memikul salib kita yang sesungguhnya. Ada tanggung jawab iman percaya yang harus tetap berlaku dan dihidupi, meski dalam keadaan yang sulit atau mustahil untuk dilakukan. Kita tidak diminta untuk memikul salib Kristus yang di Golgota itu. Bukan, saudara-saudara, tapi tanggung jawab kita sebagai orang percaya dalam kehidupan masa kini di saat-saat seperti ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu seseorang mengirimkan video ceramah Jack Ma kepada karyawan perusahaannya. Saudara, ada kalimat yang menarik dari Jack Ma. Ia berkata bahwa hari-hari ini jangan dulu memikirkan tentang target keuntungan perusahaan. Jangan dulu memikirkan tentang peningkatan keuntungan bisnis. Bila kita bisa bertahan hidup, itu sudah baik. Jika kita masih bisa hidup, itu adalah sebuah syukur yang luar biasa. Oh, hidup ini jangan sampai melulu dan melulu hanya menuntut untung dan untung. Seolah-olah hidup itu tidak ada risiko. Oh, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sendiri telah bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita lakukan di saat-saat seperti ini? Mari kita belajar untuk menghibur mereka yang sedih. Buat video, nyanyian yang menghibur, dan lain-lain. Belajar untuk menguatkan mereka yang lemah. Kirimkanlah renungan firman Tuhan yang menguatkan, dan lain sebagainya. Seorang jemaat pernah mengatakan kepada saya bahwa keuntungan salah satu usahanya tidak sebaik dulu lagi. Dan ia punya alasan kuat untuk menutupnya. Namun ia memikirkan nasib karyawan dan keluarganya. Saudara-saudara, demi kelangsungan hidup karyawan dan keluarganya, akhirnya ia mengurungkan niat untuk menutup usahanya tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai usahawan Kristen. Meskipun itu memang tidak mudah. Namun, inilah kira-kira salib yang harus ia pikul. Mari kita tetap menjalankan tanggung jawab kita, tanggung jawab kekristenan kita dengan setia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin mengikut Kristus, maka kita harus mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Apa artinya? Kalimat mengikut aku dalam bahasa aslinya mengandung bentuk yang mengharuskan kita mengikut Kristus secara terus-menerus. Namun terus-menerus di sini tidak sekedar berbicara tentang menjadi orang Kristen sampai kita menutup mata saja. Tetapi dalam segala keadaan hidup ini, ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim panen, dan ada pula musim paceklik. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub pernah menegur istrinya dengan perkataan ini. "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Mengapa Ayub mengatakan ini, Bapak, Ibu, Saudara? Karena istri Ayub mengajaknya untuk berhenti mengikut Tuhan. Berhenti untuk mempercayai Tuhan seperti sedia kala. Mengapa? Karena situasi Ayub saat itu sudah sangat tidak menguntungkan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah hanya dalam keadaan yang baik saja dan normal saja kita mau mengikut Tuhan? Saudara-saudara, Billy Graham berkata bahwa rumahku ada di dalam surga. Bumi ini adalah tempat persinggahan kita yang sementara. Apalah artinya pergumulan dan kesulitan hidup kita di dunia hari-hari ini?
Apalah artinya pergumulan dan kesulitan itu jika kita telah memiliki hidup kekal di surga, memiliki jaminan hidup kekal di surga bersama Kristus? Apa yang mesti kita takutkan dan khawatirkan? Jika bumi ini hanya tempat transit dan tempat tinggal sementara, mengapa kita seringkali terjebak dalam situasi untuk menjauhi Kristus, meragukan Kristus, bahkan menyalahkan Kristus? Seharusnya tidak demikian, bukan? Bapak, Ibu, Saudara, dalam masa Perang Dunia Pertama, tepatnya pada tahun 1917, terdapat sebuah kisah tentang kesetiaan seorang kopral muda yang bernama Scofield. Saudara-saudara, Kopral Scofield ditugaskan membawa pesan kepada 1.600 tentara Inggris yang akan masuk pada perangkap pembantaian tentara di utara Prancis. Kopral Scofield harus melewati wilayah yang masih dikuasai oleh musuh untuk membawa pesan rahasia dan penting itu. Ia melewati banyak pergumulan. Ia melewati banyak hambatan dan godaan untuk berhenti. Namun semua hambatan dan godaan itu, semua kesulitan itu tidak menjadi alasan buat dia untuk berkata, aku berhenti. Aku sudah bisa berhenti, aku layak untuk berhenti. Saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini, berapa banyak orang yang mulai bersungut-sungut. Berapa banyak orang yang mulai putus asa dan berhenti berjuang. Berapa banyak orang yang mulai meragukan Tuhan dan berhenti mempercayainya. Berapa banyak orang yang mulai mengeluh dengan keadaan sekarang ini. Jika mungkin kita mulai mengeluh, coba kita toleh keadaan sesama kita yang hidup dalam kondisi tidak beruntung hari ini. Come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. Search me through and through till my heart becomes a home for you. Oh, come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. And search me through and through till my heart becomes a home for you. A home for you, Lord. A home for you. Let everything I do open up a door for you to come through. And my heart will be a place where you wanna be. Come and make my heart your Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, masihkah kita mengeluhkan hidup yang penuh berkat ini? Kita masih bisa makan, kita masih bisa berlindung di rumah, kita masih bisa beristirahat di tempat yang baik, masih bisa berkumpul bersama keluarga, masih bisa bekerja, masih bisa beribadah dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang harus kita syukuri hari ini. Jangan kita melihat sesuatu seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Habakuk 3 ayat 17-18 menuliskan kepada kita, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita jadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Dialah yang mempengaruhi hidup kita, bukan keadaan ekonomi, bukan keadaan dolar, bukan toko, bukan situasi hidup ini, tetapi Kristus sajalah. Bapak, Ibu, Saudara, saat Kristus datang di kali yang kedua, Ia akan bertanya kepada kita, masih adakah iman dan percaya menempel di dada ini, tetap ada di dalam hidup ini, atau tidak lagi?
Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berpusatkan Kristus? Tidak ada cara lain selain kita hidup menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari, dan mengikut Kristus terus-menerus dalam segala situasi dan kondisi. Hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi orang Kristen yang hidupnya berpusatkan Kristus. Dialah yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Dialah yang mempengaruhi gerak-gerik kita. Bahkan dialah yang mempengaruhi tujuan hidup kita di dunia ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, GKJ Season City memperingati hari lahirnya yang ke-5 tahun. Mari kita tetap semangat dalam berbakti, mengasihi dan melayani Kristus, Sang Kepala Gereja yang telah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita buktikan bahwa meski badai masih menerpa hidup ini, tapi iman dan percaya kita kepada Kristus akan tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai Ia datang di kali yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus menjadi murid-murid-Mu yang mengikuti Engkau dengan penuh kesetiaan dan penuh ketulusan. Kami harus menyangkal diri kami. Kami harus memikul salib kami setiap hari. Bahkan mengikut Engkau terus-menerus tanpa henti, tanpa ada alasan untuk berhenti. Inilah doa kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk terus percaya kepadamu, mengikut Engkau. Mampukan kami untuk memikul salib kami, yaitu melakukan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Di tengah-tengah situasi yang tidak normal, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin dan bahkan mustahil ini, Tuhan topang kami, kuatkan kami, sertai kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Allah itu boleh memberikan kekuatan buat kita. Mari tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan syukur kita beri yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan, dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dijalankan, baik yang di rumah, persiapkan persembahannya. Kita iringi dengan sebuah pujian yang mengatakan bahwa apa yang kita alami dalam hidup kita, kadang-kadang kita sulit mengerti, tetapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Waktu Tuhanlah waktu yang paling indah. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi. Mari katakan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan beberapa warta. Yang pertama, persekutuan doa Gereja Kristen Jakarta tanggal 13 Mei akan diadakan pada jam 7 malam yang akan dilayani oleh tim dari GKJ Tangerang, pembicara Guru Injil Muli dengan 2 bahasa. Yang kedua, ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020 ada 2 kali kebaktian. Yang pertama, jam 7.30 pagi akan dilayani oleh Pendeta Suparman Halim. Yang kedua, jam 10 pagi, tim Jembatan 5, GKJ Jembatan 5 akan melayani pembicara Pendeta Daniel Cahya. Demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jesus at the center. Yes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa GKJ Season City sekarang berusia 5 tahun. Sebuah perjalanan yang panjang, melihat betapa besar campur tangan Tuhan dalam pelayanan di GKJ Season City. Sehingga pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua yang di rumah untuk bersama-sama bersyukur untuk merayakan 5 tahun Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam pelayanan di GKJ Season City. Terima kasih untuk doanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan
Tidak seperti biasa. Biasanya di hari ulang tahun seluruh jemaat merayakannya di gereja. Tapi kali ini jemaat pun ikut bisa merayakannya di rumah masing-masing ya. Di depan kita sudah ada kue ulang tahun, ada angka 5, itu menunjukkan bahwa usianya 5 tahun. Kita bersama-sama akan menyalakan lilin ulang tahun. Bapak Gembala akan menyalakan lilin ulang tahun. Puji Tuhan. Kita akan tiup bersama-sama. Di rumah juga ikut ya. Kalau di rumah ada kue, boleh ya. Boleh niup kue ulang tahunnya. Namun sebelum kita meniup lilin bersama-sama, Pak Gembala akan berdoa buat pelayanan di GKJ Season City. Silakan. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama 5 tahun ini. Engkau telah menyertai Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City dengan segala keberadaannya, dengan segala pelayanannya, baik itu pembinaan, pemuridan, bahkan penggembalaan. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan agar Engkau semakin memakai GKJ Season City untuk semakin menjangkau banyak jiwa bagi hormat kemuliaan-Mu, semakin menggembalakan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan, memuridkan jiwa-jiwa untuk semakin menyerupai Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk seluruh BPJ, badan pekerja, badan pengurus jemaat. Hamba berdoa menyerahkan untuk seluruh koordinator tim KU dan bahkan seluruh tim KU, serta seluruh aktivis, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di keluarga besar Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh perjalanan jemaat di dalam setiap pergumulan mereka, khususnya di saat-saat seperti ini. Tuhan topang, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, pakailah GKJ Season City di tangan-Mu menjadi alat yang memuliakan Engkau, menjadi alat yang membawa banyak orang mendengar tentang Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, demikianlah perayaan ulang tahun. Dan biarlah mohon dukungan doa bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, sehingga pelayanan di GKJ Season City semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri yang di rumah. Bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Jemaat GKJ yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, wajahmu, bahkan seluruh hidupmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk dan sampai jumpa pada kebaktian yang akan datang. Shalom. Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Harapan dan doa saya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat di dalam kasih dan lindungan daripada Tuhan. Pada hari yang bahagia ini, kita masih ada kesempatan bersama-sama dengan Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Season City, merayakan hari jadinya yang kelima. Walaupun perayaan kali ini tidak seperti biasanya, namun tidak mengurangi hati kita, semangat kita ini terus untuk mengiring dan melayani Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya mewakili Sinode mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima GKJ Season City. Harapan dari Sinode kedepannya, hamba Tuhan, PPJ, dan aktivis boleh saling bergandengan tangan dan kerjasama yang baik, sehingga di mana hari-hari yang akan datang, Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City boleh terus bertumbuh baik dalam kualitas maupun kuantitas. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang kelima GKJ Season City. Terus di dalam Tuhan tetap setia, tetap semangat, tetap teguh. Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari-hari ini di mana pengharapan semakin tidak jelas, di mana kekuatan semakin melemah, di mana masa depan kelihatannya semakin tidak jelas. Tetaplah bersandar kepada Tuhan Yesus. Tetaplah percaya kepada Dia. Jadikan God is our center. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Season City yang kelima. Terus maju, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat ulang tahun untuk GKJ Season City. Bersama Tuhan kita lewati pandemi ini dan semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Season City yang ke-5. Terus menjadi rumah doa dan rumah pemberitaan bagi banyak jiwa dan menjadi komunitas yang sehat dan terus bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Jesus is my center. Lalu maju terus, tetap semangat walaupun di tengah-tengah krisis COVID-19, kita tetap melayani dan pengkabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati. Hai GKJ Season City, happy birthday yang kelima. Semoga makin dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, makin banyak memuridkan orang menjadi murid Kristus, dan makin memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Season City yang kelima. Mari kita semua tetap semangat, sehat, kuat, dan Tuhan beserta kita. Jesus is the center. Selamat ulang tahun GKJ Season City. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun GKJ Season City. Pancarkan terang, nyatakan kasih, berkarya di tengah krisis. Happy birthday GKJ Season City yang ke-5. Semoga GKJ Season City selalu menjadi berkat. Jesus at the center. Happy birthday to
Selamat ulang tahun GKJ Season City yang kelima. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Season City yang kelima. Tetap semangat. Happy birthday GKJ Season City yang kelima. Tetap semangat, maju terus. Yes. Selamat ulang tahun GKJ Season City yang kelima. Semangat menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Jesus is the center. Yes. Selamat ulang tahun buat GKJ Season City yang kelima. Semoga kedepannya akan terus bertambah murid Kristus sejati lewat gereja kita ini. Panjang umur buat GKJ Season City. Jesus is the center. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan memperluas gerejaku, dan kiranya Kamu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Happy birthday GKJ Season City. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami dari Creative Ministry mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Season City. Semakin bertumbuh dan semakin menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati. Happy 5th birthday for GKJ Season City. 5th birthday to GKJ Season City. Birthday GKJ Season City yang Happy birthday buat GKJ Season City yang kelima. Semoga terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Happy birthday GKJ Season City yang kelima. Birthday GKJ Season City yang kelima. Happy birthday GKJ Season City yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday GKJ Season City yang kelima. Ulang tahun untuk GKJ Season City yang kelima. God bless you. Happy birthday GKJ Season City yang kelima. Happy birthday to GKJ Season City yang kelima. GKJ Season City yang kelima. Happy birthday Gereja Season City yang kelima. Selamat ulang tahun GKJ Season City yang kelima. Kami doakan cepat berkembang dan menjangkau banyak jiwa baru. Amin. Happy birthday ke Gereja Season City yang kelima. Happy birthday GKJ Season City yang kelima. Happy birthday GKJ Season City yang kelima. Yeay! Happy birthday GKJ Season City yang kelima. Happy birthday GKJ Season City yang kelima. Happy birthday GKJ Season City yang kelima. Semoga semakin berkembang dan menjangkau banyak jiwa. Amin. Selamat ulang tahun kepada GKJ Season City yang kelima. Selamat ulang tahun buat GKJ Season City yang kelima. Yeay! Tetap jadi garam dan terang bagi dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati pertumbuhan dan perkembangan gereja juga jemaat Tuhan. Amin. Dah. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya GKJ Season City. Di tengah pandemi ini, mari kita terus bertahan dan berjuang. Bertahan dan terus lakukan hal berarti. Berjuang tapi tidak hanya segelintir hari. Ingat, kita tidak sendiri. Tuhan menemani. Sampai ketemu nanti. Salam. Season City yang saya kasihi, saya ucapkan selamat berulang tahun yang kelima. Dan kiranya Tuhan tetap memberkati saudara. Tema kali ini adalah Tuhan Yesus menjadi pusat. Saya berharap bahwa seluruh kehidupan kita, pekerjaan kita,
tujuan hidup kita, semuanya dipusatkan kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, hidup kita memuliakan Dia, dan sepanjang hidup kita mewartakan Injil Yesus Kristus kepada seluruh bangsa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Happy birthday, happy birthday, GKJ Season City. Selamat ulang tahun kepada GKJ Jemaat Season City yang kelima. Kiranya hidup kita senantiasa berpusat kepada Kristus Yesus, sehingga Tuhan Allah yang dimuliakan melalui hidup kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GKJ Season City. Kami segenap hamba Tuhan, PPJ dan Jemaat GKJ Jemaat Bandengan mau mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima buat Jemaat Season City. Biarlah semakin bertambahnya umur, makin baik, makin hebat buat Tuhan, makin dimuliakan dan memuliakan Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun GKJ Season City yang kelima. Tetap kompak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ciao. Halo, selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City. Tetap semangat, tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat ulang tahun GKJ Season City yang kelima. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun yang kelima GKJ Season City. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, mewakili GKJ Sunter, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Season City yang kelima tahun. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terus berkarya bagi Allah, menangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun untuk GKJ Season City yang kelima. Biarlah di masa krisis pandemi ini, jemaat tetap bertumbuh, mengalami Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya seluruh jemaat bisa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Mari kita berjalan di dalam Kristus demi kemuliaan Allah. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Lukas mewakili keluarga besar GKJ Jemaat Jembatan Besi mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kelima untuk GKJ Jemaat Season City. Kiranya di ulang tahun yang kelima ini, Jemaat Season City boleh semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saya Pendeta Peter Samsudin, mewakili GKJ Murakarang, mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima kepada GKJ Season City. Kiranya semakin maju dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, terutama jemaat GKJ Season City. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima. Tuhan sungguh baik bagi GKJ Season City. Saya melihat, menyaksikan bagaimana gereja bertumbuh terus di dalam Tuhan, baik dari segi kualitas maupun juga dari segi kuantitas. Saya berdoa dan saya terus merindukan bahwa GKJ Season City makin bertambah dari segi kualitas dan kuantitas. Dan terlebih dari itu, kami rindu bahwa GKJ Season City menjadikan dan tetap menjadikan Kristus sebagai pusat daripada gereja. Karena hari-hari ini, di tengah-tengah arus zaman hari ini, banyak gereja yang di dalamnya tidak ada Kristus. Seperti 10 tahun yang lalu, Michael Horton dalam bukunya Kekristenan Tanpa Kristus mengkritik gereja yang di dalamnya sudah tidak ada Kristus. Mari GKJ Season City tetap menjadikan Kristus sebagai pusat daripada gereja, sehingga dengan demikian gereja memiliki fondasi yang kuat. Apapun dan siapapun yang akan menggoncang gereja, di mana dasarnya adalah Kristus, tidak akan bisa rubuh, tidak akan bisa goncang.
Selamat sekali lagi, mari semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera Kristus beserta dengan kita semua sekalian. Saya Guru Injil Hadi, mewakili segenap hamba Tuhan, BPJ, dan juga jemaat dari GKJ Kramat Jati, mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima untuk GKJ Season City. Kiranya GKJ Season City terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan dan dipakai untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Jemaat GKJ Season City yang diberkati Tuhan. Di sini saya mewakili para hamba Tuhan, para BPJ, dan segenap jemaat GKJ Cibinong mengucapkan selamat ulang tahun kelima buat GKJ Jemaat Season City. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, yaitu di 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 7. Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah memberi pertumbuhan. Saat Tuhan memberkati gerejanya, maka gereja itu akan bertumbuh. Kehidupannya akan diubahkan dan mereka akan menjadi berkat. Kiranya jemaat GKJ Season City yang telah berulang tahun kelima ini terus bertumbuh dan menjadi berkat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mewakili jemaat GKJ Pos PI Adiasa mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GKJ Season City yang kelima. Biarlah jemaat GKJ Season City terus dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dan jadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pengurus Pos PI Poris mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima buat Season City. Biar kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, akan terus memberkati Gereja Season City untuk boleh menjadi alat keagungannya. Amin. Years felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are His child, and don't you forget, He put that hunger in your heart, He put that fire in your soul. His love is the reason to keep on believing. When you feel like giving up, when you feel like giving in, His love is the reason to keep on believing. If we could pull back the curtain of heaven, we would see His hand on everything, every hour, every minute, every second. He's always been in it. Don't let a shadow of a doubt take hold. Hold on to what you already know. He put that hunger in your heart, He put that fire in your soul. His love is the reason to keep on believing.
offering. He's closer than the air you breathe, from the start to the end, to the in-between. Don't you dare doubt even for a minute what he started in you, yeah, he's gonna finish. He put that hunger in your heart, hunger in